Anak-anak memang mempunyai wajah yang polos dan lucu yang membuat siapa saja gemas melihatnya. Apalagi ditambah dengan tingkahnya yang menggemaskan, membuat orang-orang terhibur ketika di dekatnya. Tetapi kalian pasti sangat tidak menyangka bahwa ada loh anak-anak yang masih di bawah umur memiliki kengerian yang dilakukannya yang membuat orang-orang dewasa takut untuk mendekatinya. Pasalnya, mereka dikenal tak segan untuk melukai atau membunuh meski usianya masih di bawah umur, dan untuk itu, simak video ini sampai habis. Siapa yang menyangka bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja loh, ternyata juga bisa dilakukan oleh anak-anak yang memiliki usia di bawah umur. Dan hal ini dilakukan dengan beberapa faktor. Dan tak lupa pula, jurnal harian juga memberikan tayangan yang mistis seputar misteri. Inilah 5 fakta mengerikan tentang anak-anak yang paling kejam dan berbahaya di dunia. Di anak yang pertama, yang paling kejam, ada bernama Jesse Pomero. Pomero bertindak kejam terhadap anak-anak lainnya ketika menginjak di usia 11 tahun. Pasalnya, ia telah melakukan penyiksaan terhadap 7 anak kecil lainnya dengan menggunakan pisau dan dengan teganya sampai menyongkel daging para korbannya. Akibat perbuatannya, ia tertangkap dan dikirim ke sebuah sekolah reformasi yang dimana ia menjalani hukuman sampai usianya menginjak 21 tahun. Kira-kira apa ya yang membuat bocil ini terkesan sangat sadis? Berbeda dengan anak lainnya, mereka mempercayai kepercayaan yang aneh. David dan Ryan Friedman merupakan bersaudara yang memutuskan untuk menjadi neo-Nazi dengan mencukur habis rambutnya dan mentato jidatnya tersebut. Mereka melakukan teror kepada keluarganya sendiri loh. Selain itu, mereka juga dengan teganya menikam sang ibu, ayah, serta saudaranya yang lain hingga meninggal. Dan hal itu membuatnya menjadi salah satu anak paling kejam di dunia dan sangat berbahaya. Sejak kecil, Graham Young sangat menyukai ilmu kimia, terutama komposisi racun dan pengaruhnya pada tubuh manusia. Beda halnya dengan anak-anak pada umumnya yang lebih menyukai bermain dengan mainan anak-anak atau menonton film-film kartun. Di usianya menginjak 13 tahun, Graham Young mengetahui ilmu tentang kimia melebihi mahasiswa kimia S2. Dan hebatnya, ia mempelajarinya dengan autodidak. Awalnya, ia mulai meracuni orang-orang yang dibenci, mulai dari ibu tirinya yang diracuni sampai meninggal, lalu ayahnya dan adik perempuannya yang ia bunuh juga. Untuk itu, Graham Young ditangkap lalu dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan rehabilitas. Pada usianya yang ke-20 tahun, ia dibebaskan, namun sayangnya kembali mengulangi perbuatannya. Dan tidak kira-kira, Graham Young meracuni 70 orang sekaligus. Dengan kejadian ini, ia ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Maribel adalah seorang anak dari seorang ibu bernama Betty Mae Cricket, seorang wanita tunasusila yang melahirkan ketika usianya menginjak 17 tahun dan tidak diketahui ayah dari Maribel. Ketika Maribel berusia 4 tahun, Maribel dijual oleh pedofil. Dengan tindakan itu, pertumbuhan Maribel bisa menjadi salah satu anak yang paling kejam di dunia yang mempunyai dendam yang tinggi. Pada usianya yang ke-11 tahun, Maribel mencekik seorang balita hingga tewas. Dan tidak hanya itu saja, Maribel juga menyayat bagi tubuh korban dengan silet tanpa rasa tega. Oleh perbuatannya tersebut, Maribel ditahan di rumah sakit jiwa karena dianggap memiliki kelainan dan Maribel dibebaskan kembali di usianya yang ke-23 tahun. Willie Bousquet secara tidak langsung merevisi Undang-Undang Negara New York mengenai kejahatan yang keji yang dilakukan anak di bawah umur. Saat itu, usia Willie Bousquet menginjak 15 tahun dan ia melakukan penembakan kepada Noel Ferris di sebuah kereta api bawah tanah untuk melakukan perampokan uang. Dan beberapa hari kemudiannya, ia dengan teganya menembak kembali korban lainnya meskipun perampokan kali ini digagalkan oleh polisi dan Willie Bousquet yang memiliki usia di bawah 17 tahun ditahan atas perbuatannya dengan hukuman 5 tahun penjara. Itulah 5 anak-anak di bawah umur yang dikenal paling kejam di dunia. Untuk orang tua harus selalu memantau anak-anaknya ya, agar senantiasa bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan selalu mencontohkan hal-hal yang baik ya kepada anak-anak. Dan sampai jumpa.